Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur diajukan sebagai salah satu alternatif solusi pengganti ibu kota Indonesia, Jakarta. Dengan letak yang strategis, wilayah yang luas dan akses transportasi yang memadai, Bukit Soeharto dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai sebuah ibu kota. Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi bahkan sempat melakukan peninjauan dengan pejabat-pejabat terkait. Meski begitu, hingga saat ini, belum ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dijadikan sebagai kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian, menjamin pemanfaatan potensi kawasan, memelihara tumbuhan dan satwa alami, penyeimbang iklim, serta sebagai kawasan resapan air. Namun, di luar kegunaannya dalam menjaga kelestarian flora dan fauna Indonesia di Kalimantan, nyatanya Bukit Soeharto juga kerap dipenuhi cerita horor dan mistis. Seperti kisah para Romusha yang bekerja pada zaman penjajahan Jepang atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasannya. Berangkat dari kisah-kisah mistis ini, kami menemukan seorang laki-laki yang pernah merasakan sendiri pengalaman mistis dan menyeramkan di sekitar Bukit Soeharto. Pria yang enggan menyebutkan nama aslinya ini memilih dipanggil dengan nama Bri. Saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Bri bercerita tentang pengalamannya saat tengah dinas di Kalimantan Timur. Menurut penuturannya, pada tahun 2013 lalu, ia mendapat tugas dinas dari Jakarta ke Samarinda. Karena tidak mendapat jadwal penerbangan yang diinginkan dari Jakarta ke Samarinda, Bri memutuskan untuk berangkat menggunakan pesawat ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanannya melalui jalur darat. Perjalanan darat memakan waktu sekitar 3 jam dari Balikpapan dan melewati Bukit Soeharto. Bagi Bri, Bukit Soeharto punya pemandangan yang meneduhkan seperti hutan yang ada di ujung Kulon, Banten. Sebab, hutan raya yang dikelola pemerintah ini dipenuhi pepohonan yang sangat rindang. Namun, saat melintasi kawasan Bukit Soeharto, Bri merasakan suasana yang tidak biasa. Perasaannya kalut, seakan tempat ini menyimpan banyak kisah seram dan cerita di masa lalu. Ketika masuk ke wilayah Bukit Soeharto itu suasananya sudah enggak enak, auranya campur-campur, antara sedih, marah, duka, kelam, katanya saat dihubungi, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2019. Bri dikenal paling sensitif di antara teman-temannya. Tapi ia menampik bahwa ia diikuti oleh makhluk astral. Kalau diikutin, enggak ada perasaan kayak gitu, akunya. Sayang, ketika tiba di Samarinda, perasaan ganjil yang menyertainya kemudian jadi nyata. Ketika tiba di hotel, Bri mendapat sebuah kamar dengan fasilitas twin bed dan jendela menghadap pelabuhan. Merasa tak nyaman, Bri meminta pihak hotel untuk menggantinya dengan kamar lain yang tersedia. Tetapi karena masalah teknis, ia tak jadi mengambil kamar alternatif tersebut dan memilih tidur di kamar berkasur 2 sebelumnya. Saat sedang berada di toilet, ia samar-samar mendengar suara pria meminta tolong diantar pulang. "Tolong, antar kami pulang," begitulah kira-kira ucapan pria tersebut. Mengira suara itu berasal dari kamar lain, Bri yang sedang berada di toilet, tak ambil pusing dan segera keluar kamar untuk menikmati daerah baru yang belum pernah dikunjunginya ini. Ia menghabiskan waktu mengeksplorasi kota hingga malam hari dan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sepulang jalan-jalan, ia pun mandi dan bergegas tidur,
sampai pada akhirnya ia mendengar kembali suara yang sama dengan permintaan yang sama pula mengalun di telinganya. Suara itu lebih jelas ketimbang yang ia dengar tadi siang, sehingga Bri semakin yakin bahwa suara samar-samar milik pria itu berasal dari kamarnya sendiri. Pukul 0 waktu Indonesia Tengah, Bri sudah terlelap, sampai ia bermimpi didatangi dua orang pria dengan pakaian bercucuran darah. Satu di antaranya berpostur tinggi besar dengan leher hampir putus. Usianya sekitar 45-50 tahun dan mengenakan pakaian berwarna biru cerah yang dipasangkan dengan jeans biru muda. Sedangkan pria yang satunya berdiri tanpa kepala mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. "Tolong, antar kami pulang," kata mereka pada Bri yang sontak membuat Bri terbangun karena ketakutan. Bri bernafas tersengal-sengal, ia membuka mata dan menyadari bahwa ia kini telah tidur meringkuk membelakangi kasur satunya. Sedangkan di depannya ada kaca jendela yang menampilkan dua sosok pria astral dalam mimpinya sedang duduk di tepi kasur menghadap dia sembari meminta tolong. Ketakutan, Bri mencoba menutup mata, tetapi ia malah merasakan hembusan nafas hangat di telinganya. "Tolong, antar kami pulang," kata suara itu lagi. Bri memberanikan diri, langsung berdiri dan melihat kasur di sebelahnya, tapi tidak menemukan apapun di sana. Ia pun langsung keluar kamar dan menenangkan diri, duduk di balkon hotel. Di tengah kekalutan, Bri menghubungi seorang temannya. Temannya tersebut kemudian menyarankan agar Bri membantu mereka pulang ke tempat yang mereka inginkan. Karena menurut sang teman, Bri dianggap cukup kuat oleh makhluk astral tersebut untuk membawa mereka pulang. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Bri memutuskan untuk pulang secepatnya dari Samarinda. Ia memesan bus travel untuk mengantarkannya ke Balikpapan, karena pesawatnya nanti akan berangkat dari sana. Bri beruntung, ia masih mendapatkan bus terakhir di hari itu yang akan berangkat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tanpa mengindahkan saran sang teman untuk mengantar makhluk astral itu untuk pulang, Bri bersama seorang penumpang pria lain yang berusia 30-an memasuki mobil dan membelah jalan. Baru setengah jam perjalanan, tiba-tiba mobil berhenti, penumpang yang bersama Bri tiba-tiba meminta turun. Ia kemudian berbisik pada Bri untuk tidak menoleh ke belakang. Ia terlihat sangat panik dan takut. Segera setelah sang penumpang turun, Bri merasa ada yang janggal. Tetapi karena ia pun takut, ia tak berani untuk melihat ke belakang. Mobil kembali melaju dengan hanya dua orang penumpang, Bri dan pas supir. Tak lama, Bri merasakan suasananya yang sangat sepi dan gelap di sekitar mobil. Ternyata mereka telah sampai di Bukit Soeharto. Malam itu malam Jumat, suasana mencekam terasa menjadi-jadi. Kawasan Bukit Soeharto pada siang hari saja terasa sangat sepi, apalagi pada tengah malam. Tiba-tiba Bri mendengar suara nafas yang berhembus. Bri yang tahu bahwa tidak ada orang lain selain ia dan pas supir mulai panik. Ia berusaha tidak menggubris sampai pada akhirnya ia mendengar suara batuk dan sekejap tanpa sadar menoleh ke belakang. Saat itulah ia menyadari bahwa di bangku belakang ada dua orang pria astral yang ada dalam mimpinya mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Badan Bri langsung lemas, ia panik, ketakutan, tanpa sadar ia meremas pundak pas supir yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Takut, penampilannya sangat menyeramkan soalnya. Saya baru sadar diikuti ketika mau balik ke Balikpapan. Pas supir, awalnya kelihatan biasa aja, ketika mulai ngebut itulah baru terlihat panik dan ketakutan. Cerita pria yang pernah menjadi anggota dalam sebuah acara televisi swasta tentang paranormal itu. Karena ketakutan, supir travel kemudian menepikan mobil. Bri dan sang supir lalu langsung keluar dari mobil.
Mereka menepi ketakutan. Waktu kira-kira menunjukkan pukul 0 waktu Indonesia Tengah. Jalanan sangat sepi, sesekali ada mobil melaju kencang. Di tengah-tengah beristirahat, sang supir mengaku bahwa telah lebih dulu melihat kedua makhluk astral itu. Bri kemudian menghubungi temannya dan meminta pertolongan. Ia meletakkan ponselnya di jok tengah dan menutup pintu mobil. Sekitar 15 menit kemudian, pintu mobil tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah dua orang pria astral itu, turun dari mobil, menyeberangi jalan raya, masuk ke hutan, dan hilang di antara pepohonan di Bukit Soeharto. Setelah merasa tenang, lalu Bri dan sang supir melanjutkan perjalanan hingga ke Balikpapan. Supir yang mengendarai travel Bri sudah 20 tahun melayani perjalanan Samarinda Balikpapan, sehingga ia mengetahui setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya. Menurut cerita sang supir, pada tahun 2012, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, lalu supir dan penumpangnya dibunuh. Salah satu di antaranya dipenggal hingga putus. Sebelum meninggal, korban tinggal di hotel yang juga ditempati oleh Bri di Samarinda. Tanpa pernah check out, karena telah meninggal terlebih dahulu. Lantas mengapa arwahnya ada di hotel dan bukan di Bukit Soeharto? Nah, menurut penerawangan aku, sebelumnya mereka masih ada urusan yang belum selesai di Samarinda. Aku enggak tahu urusannya apa. Sepertinya urusan mereka sudah selesai, terus mereka berniat untuk balik ke tempat pembunuhan, mungkin untuk menyelesaikan urusan berikutnya, jelas Bri. Selain kisah tentang dua orang pria astral yang dipenggal kepalanya tersebut, Bri juga bercerita bahwa ia pernah kembali ke Bukit Soeharto lagi waktu berikutnya untuk mencari tahu kisah lain. Dulunya pernah ada banyak pekerja Romusha yang meninggal di sana, waktu zaman penjajahan Jepang, jadi banyak arwah penasaran gentayangan. Banyak yang dikubur di Bukit Soeharto, kuburannya enggak layak, enggak bertanda, tutur pria yang menggunakan nama Bri Story dalam Twitter itu. Karena penguburannya dilakukan secara tidak layak dan tanpa tanda, Bri mengungkapkan bahwa kamu bisa saja secara tidak sengaja menginjak kuburan mereka. Secara sekilas, kamu juga tidak akan melihat tanda-tanda yang berarti, kecuali memang kamu memperhatikan secara khusus. Enggak kelihatan soalnya, susah kalau kitanya polos. Tapi kalau mau sedikit aware, suasananya terasa, keeung kalau kata orang Sunda. Biasanya udaranya terasa engap, sedikit sesak buat nafas. Itu tanda-tanda dasarnya, sih, kalau yang sensitif pasti bisa lihat, katanya. Percaya atau tidak, kisah horor ini tergantung pada setiap pribadi masing-masing. Seram atau tidak juga tergantung pada kepercayaan masing-masing pendengar.